Nah, video ini saya buat sebetulnya khusus untuk menjawab pertanyaan Pak Setiawan, tapi tentu saja penonton yang lain juga boleh menyaksikan, mana tahu ya memiliki saudara yang memiliki kondisi serupa, bisa juga untuk dikasih tahu caranya atau diajarin gitu ya. Jadi apa ini? Yaitu tentang berenang dengan menggunakan satu kaki ya. Jadi Pak Setiawan ya, yang mana bertanya dan berkomentar di video saya sebelumnya, itu menanyakan bagaimana cara berenang dengan satu kaki, karena beliau mengalami amputasi pada kaki kanan beliau setinggi lutut ya, sehingga secara praktis hanya bisa berenang dengan satu kaki saja ya. Nah, pertanyaan beliau adalah bagaimana caranya berenang dengan satu kaki, kemudian apakah membutuhkan alat gitu ya. Sebetulnya kalau ditanya bisa apa enggak, jawaban saya adalah bisa. Kemudian butuh alat atau tidak, sebetulnya bisa pakai alat, bisa juga tidak gitu ya. Keuntungannya kalau pakai alat adalah bisa lebih powerful ya, kekuatannya bisa bertambah, kemudian kecepatannya juga jadi lebih laju ya, lebih bertambah kecepatannya. Jadi gitu aja, intinya bisa tanpa alat maupun dengan alat ya. Nah, di video ini saya akan mencontohkan, saya akan menggunakan alat ya, kemudian saya juga mencoba menirukan kondisi Pak Setiawan, yang mana kaki saya ikat satu ya. Jadi sehingga kaki saya yang berfungsi dalam renang kali ini hanya satu sisi aja gitu ya. Nah, sebetulnya renang ini ya ada beberapa gaya yang bisa dilakukan ya. Saya nanti akan mencontohkan gaya dada, kemudian gaya bebas sama gaya kupu-kupu, tapi tentu saja yang ya modifikasi ya, karena memang kakinya hanya satu ya, yang mana biasanya renang itu kan difokuskan pada kedua kaki gitu ya. Baik, untuk renang gaya dada saya contohkan dulu ya sebagai berikut. Kamu gak usah melok, gak apa-apa. Yang penting kameranya enak. Nah, apa yang saya lakukan pada renang gaya dada tadi, yaitu saya tetap melakukan seperti tendangan gaya dada biasa, yaitu tendangan kaki gaya kata ya, yang mana gerakannya adalah ya mendorongkan kaki, anggap ini kaki saya ya, didorongkan sana, lalu biasanya kan ada proses menutup ya, di antara dua kaki ini ada menutup. Kali ini terpaksa nggak bisa menutup, tapi hanya bisa melambai saja. Jadi udah didorong, diakhiri dengan melambai seperti ini. Nah, dorongan ini adalah untuk mendorong air ke belakang, kemudian lambaian ini juga untuk menambahkan dorongan juga ya. Jadi masih lumayan ya, kalian bisa perhatikan tadi bahwa kecepatan saya ya lumayan, meskipun tidak secepat dengan dua kaki ya, karena memang ada yang dikurangi ya, yang tadinya dua kaki menjadi satu kaki, tapi intinya bisa gitu ya. Lalu bagaimana cara gerakan tangan, cara ambil napas, segala macam, yang lain-lain sama semua. Jadi yang bedanya kaki tadi ya, biasanya itu dorong dan tutup ya, sekarang hanya dorong dan melambai saja. Nah, kalau dorong itu jelas bisa mendorong air. Terus melambai, bagaimana dia bisa mendorong air gitu ya. Sebetulnya gampang aja ya. Kalau kalian ngipasin lagi gerah gitu kan gini ya, itu melambai-lambaikan tangan ya. Nah, kalau kaki ya sama juga. Kaki dilambaikan gini bisa juga mendorong udara, ataupun kalau di air ya mendorong air gitu ya. Nah, saya tadi sengaja menambahkan alat, yaitu fin ini, yaitu untuk ya tadi itu memperkuat dorongan dan menambah laju ya. Jadi sekali lagi saya pun bisa tanpa ini, tapi tentu kecepatannya akan berkurang gitu ya. Baik, kemudian saya akan contohkan berikutnya adalah gaya bebas dengan satu kaki ya.
Kaki ya. Apa gini, Pak? Nah, dari renang yang saya peragakan tadi, kalian bisa lihat bahwa saya bisa melakukannya, ya, tetap bisa lurus di jalur saya, kemudian ya bisa melaju dengan ya lumayan lah ya, memang nggak terlalu cepat ya, karena sekali lagi saya dikurangi nantinya 2 kaki tapi tinggal 1 kaki. Tapi karena saya dibantu dengan fins, maka masih bisa cukup melaju gitu ya. Dan sekali lagi tanpa fin juga bisa, tapi pasti lebih lambat gitu aja. Nah, kemudian pemilihan fins ya. Kalau untuk gaya dada tadi, saya tetap akan menganjurkan fins yang pendek ya. Ini salah satu contohnya ya. Nah, ini kalau ini harganya lumayan mahal ya, mungkin sekitar 700 ribuan. Tapi nanti bagi Pak Setiawan ya, Bapak kalau berminat beli yang harganya mungkin masih lebih ekonomis, nanti saya akan cantumkan. Tapi kalau mau yang seperti ini, nanti saya akan cantumkan juga linknya. Jadi bisa dibeli secara online ya, atau di toko-toko seperti Sport Station yang di Matahari kayak gitu ya. Kadang-kadang mereka jual ini, tapi sangat jarang ya, karena ini harganya ya lumayan intimidatif. Jadi jarang orang yang berminat yang merek Speedo ini ya. Jadi terserah lah nanti. Jadi biasanya itu ada di toko-toko olahraga. Kemudian kalau mau beli online nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Baik, kemudian yang terakhir saya peragakan gaya kupu-kupu tapi 1 tangan ya. Nah, ini silakan ditonton dulu. Nah, contoh saya itu tadi yang terakhir ya. Sebetulnya masih banyak lagi modifikasi yang bisa kita lakukan ya. Jadi apa yang saya lakukan tadi terakhir, sebetulnya gaya kupu-kupu 1 tangan itu adalah gaya kupu-kupu yang santai. Yang mana saya tadi itu memperagakan menggunakan tangan kanan saja gitu ya. Nah, tapi kalian bisa lihat bahwa saya bisa melaju gitu ya, meskipun nggak cukup kencang, tapi kalau sering dilatih gitu ya, maka akan lebih kencang, kemudian lebih tahan lama gitu ya. Jadi nggak masalah. Lalu bagaimana metode belajarnya? Jadi metode belajarnya mau yang gaya dada, gaya bebas, sama gaya kupu-kupu tadi, silakan pelajari di gaya masing-masing yang saya ajarkan ya, karena ketiga gaya tadi itu sudah pernah saya ajarkan. Nanti linknya saya coba sertakan di kolom deskripsi, sehingga Pak Setiawan maupun kawan-kawan lain mudah untuk mengaksesnya kemana gitu ya. Nah, terus untuk gaya kupu-kupu tadi ya, sebetulnya tangannya bisa dikombinasikan. Kalau saya tadi kan 1 ayunan dolphin, 1 tangan gitu ya, 1 kaki terus 1 tangan gitu. Nah, sebetulnya bisa dikombinasikan ya, habis tangan kanan terus sambil dolphin lagi, terus tangan kiri, dolphin lagi, tangan kanan, dolphin lagi, tangan kiri. Ya bergantian bisa kanan kiri kanan kiri. Tapi jadinya nanti mirip gaya bebas gitu ya. Tapi nggak masalah ya, apapun namanya yang penting kita bisa renang. Kemudian selain itu bisa juga dikombinasikan ya, kalau kita masih kuat nih, yang masih muda. Kalau umuran saya dan mungkin Pak Setiawan mungkin seumuran saya kira-kira ya, atau lebih senior saya kurang tahu. Kalau seumuran saya terus terang udah nggak sekuat dulu lagi, sehingga saya kurang kuat kalau
gaya kupu-kupu itu harus 2 tangan. Ya, sehingga saya melakukannya 1 tangan, 1 tangan. Nah, bagi yang masih muda, ya, yang mungkin kondisinya seperti Pak Setiawan tadi hanya ada 1 kaki, kalau pengen 2 tangan, ya tentu saja bisa ya. Jadi kalau udah terlatih 1 tangan bergantian, bisa dicoba 2 tangan sekaligus, dolphin, 2 tangan sekaligus, dolphin, seperti itu. Ya, oke, seperti itu. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu Pak Setiawan dan kawan-kawan lain yang mungkin membutuhkan atau memiliki kondisi yang sama. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.